Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Triani Yuliana Stories. Di video kali ini, saya akan membacakan novel yang berjudul Takdir Cinta Dilara, karya Triani Yuliana. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih. Kelopak mataku yang terasa berat perlahan terbuka di saat mendengar bunyi nada alarm. Kelopak mataku yang terasa berat perlahan terbuka di saat mendengar bunyi nada alarm yang tak asing lagi menyusup di telinga. Aku mengerjapkan mata berkali-kali ketika mendapati wajah tampan Mas Rayanza tepat berada di hadapanku. Dalam keremangan lampu tidur, aku pun tersenyum penuh haru. Akhirnya kami telah resmi menikah. Itu artinya kejadian kecelakaan yang menimpa kekasihku benar-benar hanyalah mimpi buruk. Terima kasih ya Allah. Aku pun mengikis jarak kepada Mas Rayanza dan langsung memeluk tubuhnya erat. Sungguh, aku tak sanggup kehilangan lelaki tercinta dengan urutan ketiga, tentunya setelah Papa dan Kak Bian. Aku tak ingin mimpi buruk itu menjadi nyata. Aku tak sanggup kehilangannya. Sudah bangun. Suara serak khas bangun tidur membuatku semakin menyurukkan kepala di dada bidangnya. Dia pun membalas dekapanku dan mengusap-usap punggungku. Jangan pernah tinggalin aku, Mas. Aku sangat-sangat mencintaimu. Bisikku dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, Dilara. Janji? Janji, hanya maut yang akan memisahkan kita. Mendengar kalimat itu, aku segera mengangkat wajah dan menatap kedua matanya yang masih terpejam. Tampaknya suamiku ini masih sangat mengantuk. Detik waktu terus bergulir. Aku tak bosan-bosan menatap wajahnya. Dalam hati terkagum-kagum dengan pesonanya yang tak pudar meski dalam kondisi baru bangun tidur. Ku beranikan diri untuk mengecup bibir yang sedikit terbuka itu untuk membuktikan bahwa ini adalah nyata. Lelaki berhidung mancung di hadapan langsung membuka mata dan menatapku tak berkedip. Untuk sekali lagi, aku memberanikan diri memulai apa yang belum pernah aku lakukan selama hidup dengan siapapun. Bisa dikatakan bahwa perlakuan spesial ini memang kuhadiahkan kepada suami tercinta. Eksklusif ku persembahkan hanya untuk Mas Rayanza. Seolah tak ingin menyanyiakan perlakuan manisku, Mas Rayanza membalasnya dengan penuh perasaan. Napas kami saling bertemu hingga beberapa saat lamanya. Kedua mataku yang tanpa sadar terpejam perlahan terbuka. Deru napasnya yang menyapu wajah membuatku tersipu malu. Kurasakan kehangatan menembus kisi-kisi hati ini. Terima kasih, Dilara. Ucapnya lirih membuat wajahku semakin memanas. Aku mengalihkan tatapan. Jengah menatap lama-lama senyumnya yang terlampau memesona. Hingga ketika mendengar suara azan subuh di luar sana yang menyapa telinga. Refleks aku menepuk lengannya. Berniat mengajak dia untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Namun, tak disangka dia malah mendesis lirih. Aku mengernyit heran. Apa aku telah menyakitinya? Di saat menyadari ada noda darah yang telah kering menembus lengan kaos putihnya yang tipis. Seketika jantungku terlunjak hingga mataku membelalak sempurna. Kesadaranku yang sempat berkelana seakan kembali pada tempatnya. Aku terduduk dalam posisi jantung berdebar-debar. Amarah dan rasa malu meletup-letup dalam dadaku. Resepsi pernikahan yang dihadiri mantan-mantan pacarnya yang seksi. Pesan berisi foto yang tak pantas.
Dan tragedi gigitanku pada lengannya tadi malam berputar-putar tanpa henti di memori, serupa tayangan bioskop yang terpampang nyata. Menyadari lelaki yang baru saja aku kagumi bukanlah Mas Ryanza, semakin membuat harga diriku hancur lebur tak bersisa. Bisa-bisanya kamu, Ra. Astagfirullah. Rasa-rasanya aku ingin melompat saja di gedung hotel berlantai 26 ini saking malunya. Sesaat kemudian aku menggeleng cepat, menepis pikiran konyol itu. Dilara, dia yang telah beralih duduk ingin meraih tanganku, tapi ku tepis begitu saja. Dengan napas tersengal-sengal, aku menggigit bibir bawah kuat-kuat. Aku benar-benar frustasi, tak tahu harus berbuat apa. Entah pikiran apa yang bermain-main di ceruk memorinya saat ini. Aku benar-benar malu. Aku kalah telak. Aku merasa telah bertindak bodoh di hadapannya. Coba tenangkan diri, Dilara. Tarik napas dalam-dalam, embuskan perlahan. Diam. Oke, baiklah. Aku akan merapatkan mulut. Kedua tangannya yang bersedekap dengan posisi tubuh bersandar di sandaran tempat tidur membuatku menatapnya kesal. Apa dia sama sekali tidak merasa bersalah atas kejadian ini? Bukankah sudah pasti ini ulahnya? Siapa lagi yang memindahkan tubuhku dari sofa ke ranjang kalau bukan dirinya? Teganya kamu, desisku kemudian. Tega kenapa? Apa kesalahanku, Cinta? Katakan, apa yang telah kamu lakukan padaku? Tudingku penuh kekalutan. Aku menarik selimut untuk menutupi sebagian dada yang terbuka. Dilara, sudah kukatakan, jangan memanggilku dengan sebutan itu. Baiklah, Cinta, apa yang membuatmu marah? Masih pura-pura tak paham? Aku mendelik tajam. Aku sungguh tak mengerti. Apa ini masalah ciuman tadi? Apa kamu menyesali? Atau malah kurang puas? Mari kita ulangi. Dia mengedipkan sebelah mata. Astagfirullah. Lelaki ini benar-benar berhasil mengikis kesabaranku. Kenapa aku bisa berpindah tidur di sini? Aku berujar dingin dengan menatapnya tajam. Apa kamu tak ingat? Atau pura-pura lupa? Dia malah membalik tanya. Dadaku semakin disesaki oleh api amarah dan penyesalan. Kenapa aku tetap saja menyetujui menikah dengan lelaki playboy ini setelah mengetahui kebejatannya? Bantu like, komen, share ya. Baca full di aplikasi KBM App. Download di Play Store. Ketik dengan judul Takdir Cinta Dilara, penulis Triani Yuliana. Mau lanjut? Jangan lupa like dulu ya. Terus komen, jangan lupa subscribe juga. Terus nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.